Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ramadhan Febri, SIP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang berkenan hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dan saya hormati para pemateri presentasi pada hari ini dan juga teman-teman sekalian yang saya lakukan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberi nikmat kesehatan dan kesehatan sehingga dapat hadir pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas satu topik aktual di dalam kajian hukum tata negara, yaitu analisis hukum tata negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, putusan ini menimbulkan berbagai respon di tengah masyarakat, baik dari sisi konstitusionalitas, prinsip demokrasi, maupun implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, dari pembahasan ini diharapkan kita semua dapat menambah wawasan dan memperkaya pemahaman kita bersama. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Muhammad Fatih Rahmat Fikri selaku moderator dan juga pemateri. Saya Rina Mayora selaku pemateri 1. Saya Rina Mayora selaku pemateri 2. Saya Rina sebagai pemateri 3. Saya Rina selaku pemateri 4. Saya Presiden sebagai pemateri 5. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai presentasinya. Dimulai dari Rina Mayora, silakan Rina. Terima kasih Pak Moderator. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke studi kasus kami yang sangat keren ini, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian dari HTN itu. Jadi, sederhananya, Indonesia itu kita ibaratkan sebuah organisasi atau perusahaan raksasa, dan HTN itu adalah aturan yang mengatur organisasi tersebut. Nah, pertama, HTN mengatur siapa saja yang ada di dalam struktur negara, mulai dari presiden, DPR, hingga Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, HTN memberikan batas kewenangan. Jadi, lembaga negara tidak asal kerja, teman-teman. Mereka punya tugas dan batasan masing-masing agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang ketiga, HTN mengatur bagaimana negara melayani kita sebagai warga negaranya. Dan semua itu, teman-teman, harus tunduk pada satu komando tertinggi, yaitu Konstitusi atau UUD 1945. Lalu apa yang kita pelajari di sini? Fokus utama HTN ada pada 3 pilar kekuasaan yang sering kita dengar dengan rias politika. Yang pertama, legislatif, yaitu yang bikin aturan. Yang kedua adalah eksekutif, yaitu yang menjalankan aturan. Dan yang terakhir itu ada yudikatif, yang mengawasi dan mengadili jika ada pelanggaran aturan. Selain itu, HTN juga fokusnya menjaga hak asasi manusia agar tetap terlindungi oleh negara. Jadi kalau hukum pidana bahas soal kejahatan, hukum tata negara ini bahas soal cara kerja negara ini agar tetap berdiri tegak sesuai aturan. Nah, silahkan pemateri berikutnya deh. Jadi studi kasus yang kami bahas adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 40 garis miring PUU 21 tahun 2023. Perkara ini merupakan pengujian undang-undang terhadap pasal 169 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Perma tersebut sebelumnya menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan ini diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Persidangan perkara ini berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, dan menjadi perhatian publik karena berdampak langsung terhadap sistem ketatanegaraan dan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan perkara ini diajukan oleh Anissa Biru, seorang mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materi tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023. Pemohon menilai bahwa ketentuan pada usia minimal 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q UU Pemilu bersifat diskriminatif dan tidak inklusif karena menutup peluang bagi warga negara yang lebih muda untuk namun memiliki kapasitas, kompetensi dan pengalaman dalam pemerintahan
pemerintahan. Menurut pemohon juga ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik, sebagaimana dijamin pasal 23 ayat 1, pasal 28 ayat 3 dan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya dilakukan perubahan norma agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Baiklah, saya akan membahas siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Satu, yang pertama adalah pemohon. Yang bukan adalah Al-Masyarakat Biru. Mereka adalah mahasiswa Universitas Surakarta yang mengajukan uji materi terhadap pasal 109 huruf Q nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini menyangkut tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Lalu gugatan ini terdaftar sebagai perkara nomor 290 PUU 21/2023. Nah, Al-Masyarakat Biru berpendapat bahwa batas usia tersebut untuk peluang untuk tokoh muda dengan pengalaman pemerintahan dan pemilu. Pemohon biasanya didampingi oleh kuasa hukum dalam persidangan. Meskipun nama kuasa hukumnya tidak selalu ditulis di ringkasan berita. Dua, untuk memberi keterangan pihak yang dihadirkan nantinya. Yang pertama ada DPR dan yang kedua adalah pemerintah. DPR adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hukum di persidangan. Yang kedua adalah pemerintah, diwakili pejabat dari Kementerian Hukum, misalnya Kementerian Hukum atau Kemendagri. Nah, yang ketiga adalah pihak yang ahli. Pakar hukum tata negara umumnya dihadirkan sebagai saksi ahli untuk selama persidangan. Inilah wajah-wajah hakim yang terlibat perkara 90 2023. Nah, mereka adalah hakim pada tahun 2023 tersebut, tapi sekarang sudah sedikit berubah. Yang pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi atau Al-Ombudsman. Sekarang sudah menjadi hakim konstitusi digantikan oleh Dr. Suhartoyo. Lalu ada hakim Dr. Manahan dan juga Dr. Wahidudin, dia habis masa jabatan digantikan dengan yang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan nomor 30 garis peraturan Undang-Undang 21 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi pada pasal 169 huruf C Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Artinya, tidak semua permohonan pemohon diterima, tetapi ada bagian yang dikabulkan oleh MK. MK memutuskan bahwa syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap minimal 40 tahun atau seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum seperti kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota tetap dapat mencalonkan diri meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Keputusan ini membuka peluang bagi tokoh muda yang telah memiliki pengalaman pemerintahan melalui jabatan publik hasil pemilihan umum. Putusan MK ini bersifat final dan mutlak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lain dan wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara termasuk KPU dan pembentuk undang-undang. Sejak diucapkan, putusan ini langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu berikutnya. Akan dilanjutkan oleh Dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 21 tahun 2023 ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang paling dipadukan dan menjadi dasar hukum utama dalam pengujian undang-undang ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 22A dan pasal 24C. Pasal
sebagai dasar konstitusional, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar kewenangan dan prosedur, dan Undang-Undang Pemilu sebagai norma yang wajib, yang seluruhnya saling berkaitan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2021 tahun 2020. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada dampak dari komposisi suara. Pada dampak ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PMU 2021-2023 membawa dampak penting terhadap sistem pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika sebelumnya syarat pencalonan hanya didasarkan pada usia minimal 40 tahun, kini aturan tersebut juga membuka ruang bagi pejabat hasil pemilu kepala daerah untuk maju sebagai capres atau cawapres. Dampak ini membuat kesempatan politik menjadi lebih luas, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan mengenai kesiapan kepemimpinan, etika politik, serta kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah komposisi suara. Seperti kalian lihat di TV, dari komposisi suara ini kita tidak diambil secara bulat. Sebanyak 55,6% hakim menyetujui putusan tersebut, sedangkan 44,4% menolak. Perbedaan suara ini menunjukkan bahwa persoalan perubahan syarat capres cawapres merupakan isu yang sensitif dan penuh dinamika dalam praktik ketatanegaraan negara. Materi selanjutnya adalah analisis dan kesimpulan. Dari analisis ini, putusan MK nomor 90/MPUU 21/2023 memperlihatkan adanya perbedaan tafsir konstitusional di internal Mahkamah Konstitusi. Terdapat 64 hakim yang menyampaikan dissenting opinion terhadap perubahan norma usia capres dan cawapres. Hal ini membedakan bahwa keputusan tersebut bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga menyangkut nilai demokrasi dan konstitusionalisme. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu penutup Mahkamah Konstitusi sebagai peran menegaskan peran sebagai guardian of the Constitution. MK bertugas menjaga agar setiap perubahan dalam undang-undang pemilu tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada aturan pencalonan, tetapi juga memudahkan fungsi MK dalam menjaga keseimbangan antara hukum, politik, dan keadilan konstitusional. Baik, sudah pemaparan materi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Tanya jawab kita sedia dikasih pertanyaan. Baik, silakan pertanyaan. Silakan juga dulu. Dan cawapres yang berlaku pada saat yang masih relevan dengan kondisi politik dan sosial masyarakat Indonesia. Jelaskan menurut pendapat kalian. Ketika tolong kirim ya. Silakan dari yang depan dulu. Silakan Alan. Kenalkan, saya Badran dari Empat. Pertanyaan saya adalah keputusan soal batasan nomor capres dan cawapres ini, apakah ada hubungan terkait hubungan Presiden Jokowi dan Anwar Usman sebagai adik iparnya? Bagaimana kita tahu yang diberitakan oleh media-media nasional? Terima kasih. Jadi tanya. Ada sekarang dari yang tiga lagi. Ya, Ibu Nurhan, silakan. Terima kasih, akhirnya suara rakyat didengar juga. Iya. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Satu. dari Empat. Jadi saya ingin bertanya, bisa saja, bagaimana dampak dari putusan ini di masa depan dan bagaimana hal ini mempengaruhi demokrasi kita ke depan?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Rido yang akan dijawab oleh Andika. Baiklah, itu saya mau menjawab pertanyaan saja yang dimana kamu tadi mengatakan bahwa apa dampak putusan MK ini zaman demokrasi saat ini dan di masa depan. Putusan MK ini menegaskan batasan kekuasaan presiden dan lembaga negara sehingga demokrasi saat ini bisa lebih stabil dan teratur. Masyarakat jadi lebih sadar akan hak dan kewajiban konstitusional dan di masa depan putusan ini akan mendorong regenerasi politik yang lebih sehat, mencegah kekuasaan terpusat dan memperkuat prinsip hukum sebagai fondasi demokrasi meski berpotensi memunculkan konflik politik jika tidak diimbangi edukasi dan kesadaran. Rido, apakah bisa terima jawabannya? Rido. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Andika dari kelas 3. Sangat relevan karena bertujuan mendorong kedewasaan, pengalaman stabilitas dalam memimpin negara. Tapi realitasi yang mulai diperkuatkan dari perubahan kondisi sosial dan politik, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta berkembangnya kapasitas kepemimpinan yang bersyariat dan manusia. Jadi yang penting itu bukan cuma usia, tapi kompetensi, integritas dan kapasitas kepemimpinan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Sarpati. Jadi sini saya menjawab pertanyaan dari Alan. Bukannya bisa MK salah satu sumber capres cawapres jadi masalah karena Anwar Usman itu hari ditanya dan Jokowi. Sementara putusan tersebut menguntungkan kepada presiden karena dianggap ada konflik kepentingan dan Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari perkara. Majelis Kehormatan MK menyatakan dia melanggar kode etik dan mencopotnya dari jabatan ketua MK. Itu tidak ada bukti bahwa presiden bisa melangsung. Dosa sudah tersebut kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum